Baiklah anak-anakku sekalian, kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu hukum wad'i. Apa itu hukum wad'i? Silahkan dibuka bukunya atau filenya di halaman 10 ya. Wa ma yaqtadi ja'la syai'in sababan li syai'in akhar, yaitu sesuatu yang ditentukan atau dibuat oleh pembuat syariat ya. Sesuatu itu menjadi sebab dari sesuatu yang lain untuk dikerjakan, misalnya ausarton, atau menjadi syarat dari perbuatan yang lain, au mani'an minhu, atau malah menjadi penghalang dari perbuatan tertentu, au ruknan, atau menjadi rukun, au illatan lahu, atau menjadi alasan kenapa sesuatu itu harus dikerjakan, au alamatan alaihi, atau menjadi sebuah alamat atau tanda bagi sesuatu yang lain, artinya ibadah yang lain. Wa nahwiha minal awsafil lati tata'allaqu bil hukmi, atau menjadi sebab lain dari ibadah-ibadah yang akan dikerjakan. Untuk lebih jelasnya coba kita buka halaman 11 ya. Aksamuhu. Yang pertama as-sabab. Apa as-sabab itu? Wa wa kullu wasfin ja'ala syari'u wujudahu alamatan ala wujudil hukmi wa intifa'u alamatan ala intifa'il hukmi. Yang dimaksud sabab itu adalah kondisi yang menyebabkan sesuatu itu harus dikerjakan. Kondisi yang menyebabkan sesuatu itu harus dikerjakan. Apa itu? Misalnya kondisi junub menyebabkan seseorang itu harus atau wajib mandi junub, itu adalah sabab. Kemudian ada lagi kamil kin nisab fa innahu sababun fi wujubiz zakat. Nisab misalnya, atau ukuran pemilikan harta seseorang itu menjadi sebab seseorang itu wajib mengeluarkan zakat. Jadi kalau belum sampai satu nisab, maka zakat itu belum wajib untuk ditunaikan atau dibayarkan ya. Kemudian yang kedua asyartu, atau bahasa kita itu syarat ya. Wa ta'liqu amrin bi amrin akhar. Syarat itu adalah sesuatu yang menggantungkan kepada sesuatu yang lain. Contohnya, la tuqbalu sholatu man ahdatsa hatta yatawadda ya. Ini bisa kita buka dalam Sahih Bukhari ya. Maka dari hadis ini kita mengetahui bahwa sahnya sholat itu tergantung dengan adanya wudhu. Maka wudhu itu menjadi syarat untuk dilakukannya sholat. Kalau orang sholat tidak berwudhu, maka sholatnya tidak sah. Maka dia harus diulangi sholatnya dengan didahului dengan wudhu, itu namanya syarat. Kemudian yang ketiga mani. Apa itu mani? Mani adalah sesuatu yang menghalangi dari sesuatu yang lain. Ma laziman wujud min wujudihi adamul hukmi. Yang mewajibkan sesuatu itu tidak ada, itu namanya mani. Contohnya kal qatli fa innahu yamna'u 'anil irthi. Pembunuhan itu menyebabkan seseorang itu tidak mendapatkan warisan. Jadi kalau seorang anak kandung itu bapaknya meninggal dunia, mestinya dia mendapatkan warisan, tetapi karena bapaknya meninggal dunia itu karena pembunuhan yang dilakukan oleh anaknya, maka anaknya tidak mendapatkan warisan. Contoh yang kedua adalah wal haidhu fa innahu yamna'u 'anis shalat. Haid bagi wanita itu sebagai penghalang untuk wanita tersebut melakukan sholat. Maka orang yang sedang haidzah atau haid itu tidak boleh melaksanakan sholat. Dan kalau sholatnya itu dikerjakan, satu tidak sah, yang kedua tentu berdosa, karena memang orang yang sedang haid itu tidak boleh melakukan atau melaksanakan sholat. Kemudian yang keempat
Ar-ruknu. Ar-ruknu itu biasa kita sebut dengan rukun ya, rukun. Wa huwa ma yatawaqqafu alaihi wujudu aw sihhatu syai'i haitsu annahu juz'un minhu ya. Kal qiyami war ruku'i was sujudi lis-shalah. Rukun itu adalah sesuatu yang melekat ada pada suatu amalan atau peribadahan tertentu. Dia menjadi bagian dari ibadah itu. Kalau bagian itu tidak dikerjakan, maka ibadah pokoknya menjadi batal. Contohnya apa? Rukuk itu bagian dari yang harus dikerjakan di dalam sholat. Sujud itu adalah bagian perbuatan dan bacaannya harus dilakukan. Kalau tidak dikerjakan sujudnya, maka sholatnya menjadi batal. Itu namanya rukun, dan bisa kita cari contoh-contoh yang lain. Kemudian al-alamah, alamat atau tanda ya, yaitu ma yakunu alaman ala wujudil hukmi walaysa lahu ta'thirun fi wujudihi aw wujubihi kal azani li iqamatis shalah. Alamat itu adalah tanda ya, sesuatu yang menjadi pertanda dari adanya suatu ibadah. Contohnya azan ya. Azan itu sebagai pertanda bahwa akan dilakukannya ibadah sholat. Tetapi dengan tidak adanya azan itu, sholatnya tetap sah kalau kita kerjakan sesuai dengan syarat dan rukunnya. Kemudian yang ke-6 adalah al-azimah. Apa azimah itu? Masa bata syar'an li ghairi halatil udhri kas-sholati qa'iman. Azimah itu bahasa kita adalah sesuatu yang sewajarnya atau seidealnya kita kerjakan. Contohnya apa? Orang yang mengerjakan sholat itu harus berdiri kalau dia tidak punya uzur. Sehingga orang yang sehat bisa berdiri, tidak boleh memilih dia sholat dengan duduk. Apalagi sholatnya adalah sholat fardu atau sholat wajib. Ini namanya azimah. Sesuatu yang seharusnya atau seidealnya dikerjakan. Kemudian yang ke-7, ar-rukhsah. Apa rukhsah itu? Dalam bahasa Indonesia, rukhsah itu artinya keringanan. Dan kita sudah tahu bahwa rukhsah itu adalah sesuatu yang dikerjakan tidak sesuai dengan sewajarnya atau seidealnya, disebabkan karena adanya uzur. Disebabkan karena adanya halangan. Contohnya, orang yang sakit dan tidak kuat untuk berdiri, maka dia sholatnya dengan duduk atau dengan tidur misalnya. Nah, ini namanya rukhsah, sesuatu pilihan atau keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keringanan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan seseorang itu sedang dalam keadaan tidak normal, tidak wajar, seperti mestinya sholat dengan berdiri karena sakit, maka dia dibolehkan untuk sholat dengan duduk atau berbaring. Yang ke-8 adalah as-sihhah. As-sihhah itu kaunul fi'li muwafiqan li syar'i ala wajhi yasihu al-i'tidad bihi bil ibadati wan nufudhi fil muamalat. Yang namanya sihhah atau sah itu adalah sesuatu yang terkumpulnya syarat dan rukun dan tidak ditinggalkannya rukun. Itu namanya sah, sehingga semuanya berjalan seperti yang diminta oleh syariat. Orang sholat itu diminta untuk wudhu dulu, maka dia ketika sudah berwudhu kemudian dia berdiri niat sholat sampai dengan dia salam dan tidak ada satupun rukun yang ditinggalkan, maka dia menjadi sah. Kemudian yang ke-9 adalah al-butlan atau al-fasad. Apa itu butlan atau fasad itu? Kalau bahasa kita adalah butlan itu batal, fasad itu adalah rusak. Apa itu? Ibaratun an adamil i'tidad fil ibadati wa adamin nufud fil muamalat.
sesuatu yang tidak terkumpulnya beberapa rukun atau syarat. Atau bahasa kita itu kalau ada rukun kemudian ditinggalkan, bahkan secara sengaja, maka ibadah tersebut menjadi batal atau menjadi rusak. Sehingga tidak terhitung sudah mengerjakan, itu namanya batal. Kemudian yang ke-10, al-ada. Apa itu al-ada? Al-ityan bil ma'mur bihi fi waqtihi al-muqaddar lahu syar'an. Yang namanya ada itu adalah melaksanakan sesuatu perintah atau ibadah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh syariat. Contohnya orang sholat zuhur pada waktu sholat zuhur, pada waktu dibolehkannya sholat zuhur, maka ini termasuk al-ada. Al-ada, menjalankan sesuatu sesuai dengan standar waktu yang dikerjakan, maka dia termasuk al-ada. Kemudian yang ke-11, al-i'adah. Apa itu al-i'adah? Al-i'adah itu secara bahasa artinya pengulangan. Mafu'ila thaniyan fi waqtihi li khululi waqa fi fi'li awalan. Yang dimaksud dengan al-i'adah itu adalah melaksanakan suatu ibadah itu yang kedua. Karena ibadah atau amalan yang pertama ia kerjakan itu tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Karena mungkin dia sholat, kemudian ternyata sholatnya itu tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan yang disyarat rukunkan, maka kemudian dia kerjakan kembali itu, tetapi masih dalam waktu yang ditentukan. Misalnya sholat zuhur, sudah mulai azan, kemudian iqomah, dia sholat zuhur. Tapi kemudian dia batal atau ingat bahwa tadi dia wudunya sudah batal. Maka kemudian setelah ingat dia mengerjakan kembali dengan berwudu lagi dalam waktu yang sama. Ini namanya al-i'adah, mengulangi. Kemudian yang terakhir adalah al-qadha, ma fa'ala ba'da waqtil ada, yaitu sesuatu yang dikerjakan untuk mengganti ibadah yang ditinggalkan atau dikerjakan, tetapi kemudian dia merasa ternyata ibadahnya itu batal atau tidak sah, tetapi dikerjakannya itu adalah di waktu yang lain, di waktu yang lain. Atau memang pada saat ia harus mengerjakan, dia ada halangan yang tidak mungkin dia kerjakan, maka kemudian dia ganti di waktu yang lain. Contohnya seseorang yang mestinya puasa di bulan Ramadan, tetapi karena dia sakit, kemudian dia tidak berpuasa, kemudian diganti setelah dia sembuh, dikerjakan di bulan Syawal, atau di bulan Muharram, atau di bulan yang lain. Atau seorang wanita yang memang sebenarnya diwajibkan untuk puasa Ramadan, tetapi karena di bulan Ramadan dia mendapatkan haid, maka orang yang haid itu malah dilarang untuk mengerjakan puasa, maka kemudian setelah Ramadan dia mengganti. Itu namanya al-qadha. Itulah anak-anakku sekalian beberapa kajian kita, beberapa pelajaran kita terkait dengan usul fikih, apalagi terkait dengan pertemuan yang kedua terkait dengan al-ahkam. Intinya adalah hukum. Di dalam syariat Islam itu ada dua, yang satu hukum taklifi, yang kedua hukum wad'i. Hukum taklifi itu yang terkait langsung dengan perbuatan-perbuatan mukallaf yang berwujud wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Sedangkan yang wad'i adalah sesuatu yang ditetapkan syarak, tetapi dia tidak terkait dengan langsung perbuatan mukallaf tentang hukum-hukum wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, dan sebagainya, tetapi dia dibuat untuk
kaitan dengan ibadah yang lain seperti syarat, rukun, batal, ada, alamah, dan lain sebagainya. Demikianlah anak-anak sekalian, silahkan nanti dibaca kembali, diulang-ulang, mana yang belum paham, kemudian nanti bisa ditanyakan secara jabri kepada Ustadz Farid. Insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaan akan kita jawab. Kemudian sebelum kami tutup, sebelum saya tutup anak-anak sekalian, coba sebagai pekerjaan di rumah, ada satu pertanyaan nanti dijawab, dikirimkan lewat WA atau Telegram. Carilah 10 contoh perbuatan-perbuatan yang masuk kategori makruh. Sekali lagi, carilah 10 contoh perbuatan yang masuk kategori makruh. Makruh ya. Makruh itu sesuatu yang ditinggalkan itu lebih baik, tapi kalau dikerjakan juga tidak berdosa. Demikianlah, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.